Sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam Verbum Domini edisi hari ini. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagaimana seharusnya kita bertindak dan mengambil keputusan dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup. Sebelum kita masuk merenungkan lebih dalam sabda Tuhan hari ini, pertama-tama saya akan membacakannya untuk sahabat sekalian. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengebis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, seperti yang telah kita dengarkan bersama, bahwasanya sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, setelah melihat bahwa bendahara menghamburkan harta miliknya, dia pun memanggil bendahara itu dan meminta pertanggungjawaban serta memecat bendahara itu. Setelah mengetahui bahwa bendahara itu akan dipecat, dia pun mencari cara bagaimana supaya kelak setelah dia dipecat, dia akan memperoleh tempat, dia akan mendapatkan orang supaya dia bisa tinggal bersama mereka. Oleh karena itu, dia mencari orang-orang yang memiliki utang dengan tuannya, dan dia pun mendapatkan 2 orang. Lalu dia memanggil orang-orang tersebut, menanyakan kepada mereka utang-utang mereka, lalu memanipulasi surat hutangnya. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sabda Tuhan yang kita renungkan sekiranya mengingatkan kita, mengajak kita sebagai orang beriman untuk melihat sejauh mana kita bertindak sebagai
anak-anak terang? Apakah kita bertindak seturut kehendak Tuhan? Ataukah kita bertindak seperti seorang bendahara yang telah bertindak cerdik untuk menyelamatkan dirinya? Sahabat Firman Domini yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia zaman ini kita kerap kali dihadapkan dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dalam dosa. Acap kali kita berhadapan dengan situasi, keadaan yang membuat kita melakukan pilihan yang tidak tepat. Korupsi dan berbagai berita-berita yang telah kita dapatkan melalui media-media televisi, koran, ataupun media lainnya menandakan betapa banyaknya orang-orang yang bertindak ceroboh demi keuntungan sendiri. Terlebih lagi, sebagian orang merasa biasa-biasa saja atau menganggap bahwa tindakan-tindakan ceroboh yang mereka lakukan adalah hal biasa, sehingga sulit untuk merubah diri untuk kembali ke jalan yang baik. Setiap orang berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan, bertindak dengan berbagai cara demi hasrat yang mereka miliki. Sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan, inilah realitas hidup yang kita hadapi dan tidak bisa dipungkiri. Sabda Tuhan yang telah kita renungkan sekiranya menjadikan kita anak-anak terang yang percaya kepada Tuhan dan mengutamakan nilai kerajaan Allah dalam melakoni peran hidup di zaman ini. Kita seharusnya bersyukur bahwasanya Tuhan telah menganugerahkan kepada kita akal budi, hati nurani. Kita semestinya bertindak cerdik seperti bendahara dalam perumpamaan hari ini. Namun bukan untuk menyelamatkan diri dari dosa-dosa atau menyelamatkan diri dari hal-hal buruk yang kita lakukan, melainkan cerdik dalam menanggapi situasi-situasi zaman, cerdik dalam melihat peluang, cerdik dalam mengatasi segala persoalan-persoalan hidup, serta mengambil keputusan supaya apa yang kita putuskan tidak merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri, tetapi apa yang kita putuskan adalah murni karena inspirasi sabda Tuhan serta karena nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga kehendak Tuhan dan nilai kerajaan Allah yang telah diwariskan kepada kita bisa terwujud dalam dunia ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.